Terus di videonya Nikita Mirzani ngomong, "Pak polisi ngapain dari jam 3 subuh di rumah saya? Emang ada apa pak? Bapak nggak ngantuk?" Katanya gitu. Hey, it's me Najwa and welcome back to Inju. Jadi kemarin abis ada gembar-gembor berita yang panas dari selebriti Indonesia cewek yang emang dia tuh sensasional, fenomenal, dan menurut aku problematik juga ya, karena sering bolak-balik ke meja hijau, dilaporin, ngelaporin kayak gitu. Siapa lagi kalau bukan Nikita Mirzani Mawardi. Emang dari dulu dia udah bolak-balik ke meja hijau, masalahnya nggak satu doang, bolak-balik. Seringnya itu dia kayak dilaporin pencemaran nama baik atau kayak berita tidak benar gitu. Terus kemarin kediaman Nikita Mirzani dikepung oleh polisi. Dia dikepung oleh aparat kepolisian dari Polresta Serang. Terus ke rumah Nikita yang di daerah Pesanggarahan, Jakarta Selatan, hari Rabu tanggal 15 Juni kemarin. Polisi ngepung rumah Nikita itu lebih dari 9 jam, dari jam 3 subuh sampai akhirnya jam 11 lebih 15 waktu Indonesia Barat begitu. Terus habis itu Nikita akhirnya ngasih tahu kenapa dia dikepung oleh polisi. Ternyata itu adalah berawal dari laporan Dito Mahendra, pacar dari Nindi Ayunda, yang ngelaporin Nikita Mirzani atas tuduhan pencemaran nama baik melalui ITE. Laporannya itu udah dilayangkan dari tanggal 16 Mei 2022. Tapi baru di kepung kemarin rumahnya. Awalnya mau dijemput paksa tapi gagal karena kabarnya udah dapet surat panggilan itu 13 kali dan Nikita nggak pernah datang ke pengadilan begitu. Udah 13 kali makanya akhirnya mau dijemput paksa tapi akhirnya gagal juga. Terus pas dikepung Nikita Mirzani sempat ngevideoin dan diupload di Instagramnya, di Reels atau Feeds gitu. Terus tapi akhirnya dihapus juga sama dia video yang mengenai penjemputan paksa tersebut. Di dalam video yang diupload Nikita Mirzani itu di Instagramnya terlihat 3 orang di balik trali hitam. Satu laki-laki berbaju hijau lagi pakai kalung lencana polisi gitu, lagi ngobrol-ngobrol sama laki-laki berbaju hitam juga. Dari foto tersebut, video, tampak keduanya tidak menggunakan seragam. Terus satu laki-laki lainnya pakai kaos hitam juga, kelihatan nyender di mobil sambil lihat HP-nya. Jadi lagi mainan HP gitu. Terus di videonya Nikita Mirzani ngomong, "Pak polisi ngapain dari jam 3 subuh di rumah saya? Emang ada apa pak? Bapak nggak ngantuk?" Katanya gitu. Terus di video yang kedua Nikita Mirzani upload kayak cuplikan gitu yang memuat detik-detik saat polisi datengin rumahnya, terus diupload di Reels. Dari awal kelihatan Nikita keluar dari rumah di balik pintu pagar. Terus pas keluar rumah kelihatan polisi yang lagi nunggu dia. Terus dan polisi itu tuh bahkan kayak pada ngerekamin gitu loh, ngerekamin si Nikitanya. Terus Nikita bilang, kan Nikita ini, seorang Nikita Mirzani tuh terkenal kayak gak punya takut. Jadi dia kayak ngomong ceplas-ceplos, ABCD tuh kayak gak ada takutnya. Jadi terkenal apa ya dia? Arogan, jadi dia terkenal arogan dan mentalnya gede. Gak takut sama polisi, aparat, sama media tuh dia gak takut. Terus dia ngomong ke anggota-anggotanya itu, aparatnya, "Kurang banyak kameranya, saya juga punya," kata dia gitu. Terus di depan aparat yang mau jemput dia, Nikita langsung nanya-nanya, kenapa kok kayak gini, karena kata Nikita kayak nggak pantas jam segini banget gitu, semena-mena banget jemputnya. Terus ternyata diketahui kalau dia dijemput gara-gara laporan dari Dito Mahendra yang tadi itu.
Terus di videonya juga itu yang tadi dipermasalahkan jam kedatangan tim kepolisian yang dinilai Nikita itu semena-mena karena terlalu pagi, jam 3 subuh, waktunya orang istirahat gitu ya. Jadi dia nggak terima dijemput jam 3 subuh. Pokoknya sepanjang video tuh kayak si Nikita kelihatan gigih banget nggak mau dijemput karena dia merasa tidak nggak dapat respect dari kepolisian, soalnya dijemputnya jam 3 subuh banget gitu. Jadi dia kekeh banget nggak mau dijemput gitu. Terus Nikita juga melontarkan suatu pernyataan yang dinilai kayak jadi fitnah gitu buat aparat kepolisian. Dia bilang, kok bisa sampai kayak gini, dibayar berapa kalian, katanya gitu. Terus ada salah satu polisi yang ngejawab, loh kok ibu jadi fitnah, katanya gitu. Terus dari Kabid Humas Polda Banten juga mengonfirmasi kedatangan pihaknya ke rumah Nikita Mirzani demi melanjutkan laporan dugaan pelanggaran UU ITE tertanggal 16 Mei 2022. Jadi emang laporan lama, nggak laporan baru-baru banget gitu. Dia juga menyatakan Satreskrim Polresta Serkot sudah meningkatkan laporan tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Terus yang kayak aku bilang tadi, penyidik udah berupaya membawa Nikita ke Banten dan mengatakan Nikita juga telah menerima 13 kali surat pemanggilan untuk dimintai keterangan namun tidak digubris sama sekali. Terus yang penjemputan paksa itu kan akhirnya gagal, si Nikita nggak mau dijemput. Akhirnya personel milih pulang aja dan mempertimbangkan kondusivitas membawa Nikita ke kantor polisi. Terus akhirnya Nikita nggak diem gitu aja, dia nggak mau dijemput, terus nggak diem gitu aja, dia akhirnya ke Mapolresta Serang pada Rabu tanggal 15 Juni usai aksi penjemputan paksa oleh polisi yang udah gaduh banget gitu. Akhirnya dia datang ditemani oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Nikita bilang kalau dia dilaporin oleh seseorang atas unggahannya di akun media sosial. Namun dia nggak memberikan keterangan rinci unggahan yang dimaksud, soalnya nggak ada tanya jawab gitu, jadi kurang detail. Pokoknya gitu, dari inti permasalahannya si Nikita ini dituduh atas pencemaran nama baik ke seseorang, yaitu Dito Mahendra. Dilaporin sama dia juga, akhirnya udah bolak-balik disuruh ke pengadilan, ke Polres gitu, tapi dia nggak mau, udah 13 kali. Terus akhirnya dia tetap nggak mau dijemput paksa dan akhirnya datang sendiri sama kuasa hukumnya gitu. Emang dari dulu si Nikita ini kayaknya emang kasusnya gitu-gitu aja ya, kayak pencemaran nama baik, apalah itulah, karena dia berani ya kayak aku bilang tadi, berani ngomong, berani nyeplos gitu. Jadi buat warganet, buat netizen, tolong dengan bijak ngomong di media sosial karena itu sekarang udah riskan banget, apa-apa bisa dilaporin. Misal kalian ngomongin orang dan orangnya itu nggak terima, kalian bisa dengan gampangnya dilaporin gitu melalui undang-undang ITE gitu. Jadi berhati-hatilah. Gunakan media sosial dengan bijak, jangan sampai kayak Nikita Mirzani, walaupun mental kalian gede, walaupun kalian mikir, aku berani kok, mentalku gede kok, nggak apa-apa dilaporin, nggak takut, tapi jangan, demi kebersihan nama kalian begitu ya. Menurut kalian gimana dari kasus ini, kasus Nikita Mirzani ini, mana yang salah, mana yang benar, atau kalian punya POV dari kalian sendiri, bisa komen di bawah, and we're gonna find out it's a fact or cap.